Kajian Kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam adalah merupakan kitab tasawuf yang banyak dijadikan rujukan oleh pelaku suluk untuk mencapai derajat kewalian. Kitab ini merupakan karya cipta Syekh Ibnu Athaillah atau Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari yang lahir di Iskandaria, Mesir pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi dan meninggal di Kairo pada tahun 1309 Masehi. Beliau dikenal memiliki banyak karomah dan merupakan tokoh tarekat Syadzaliyah yang merupakan salah satu tarekat sufi terkemuka di dunia juga di Indonesia. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah meletakkan iman di hati orang-orang yang telah dipilihnya, sehingga dengan iman itu maka tergeraklah hati mereka untuk menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, sehingga dengan rahmat tersebut maka akan tercabutlah setiap dosa dari para pelakunya. Kemudian sholawat beserta salam semoga tetap tercurah atas Nabi pilihan, pembawa lentera di tengah kegelapan jahiliyah, sehingga dengan lentera itu maka teranglah alam ini dari gelapnya kejahiliyahan. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan memulai mengkaji hikmah-hikmah yang terdapat di dalam kitab Al-Hikam, dan kali ini kita akan memulai dari hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama tersebut berbunyi, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudis zalal. Artinya, di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amalnya adalah kurangnya ar-raja atau rasa harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi alam yang fana ini. Dengan amal yang dilakukan kadang membuat seseorang lupa bahwa segala kebaikan sebenarnya adalah merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kadang membuatnya justru bersandar pada amal yang dilakukannya dan bukan menyandarkan amal yang dilakukannya pada Allah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itu karena kurangnya rasa roja yang ada di dalam hati orang tersebut. Kata roja adalah merupakan istilah khusus dalam terminologi agama Islam yang memiliki makna pengharapan kepada Allah Ta'ala atas amal yang dilakukan. Pembahasan tentang roja pada pasal Al-Hikam ini, pada pasal Al-Hikam yang pertama ini bukan ditujukan kepada seseorang yang berbuat salah, gagal atau melakukan dosa. Karena kata ar-roja ini lebih mensifati orang-orang yang mengharapkan kedekatan kepada Allah untuk takarub atau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu kalimat wujud zalal ini memiliki arti bahwa segala wujud pada hakikatnya akan hancur karena merupakan alam fana. Hal ini menunjukkan kepada kita yang hidup di dunia dan masih terikat oleh alam hawa nafsu dan alam syahwat. Ketahuilah bahwa semua itu merupakan wujud zalal, yaitu merupakan wujud yang akan musnah pada akhirnya. Seorang mukmin yang memiliki tauhid yang kuat, maka sekalipun dia
masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana ini, maka mereka akan menyandarkan setiap jengkal harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah kenapa seseorang justru bersandar pada amal yang dia lakukan dan bukan bersandar pada Allah atas amal-amalnya tersebut. Itu terjadi karena berkurangnya pemahaman bahwa kebaikan dunia dan akhirat kelak itu terjadi karena rahmat dari Allah semata. Jika kita berharap hanya pada rahmat Allah, maka kita tidak akan menggantungkan harapan kepada setiap amal yang kita lakukan, baik itu amal yang besar maupun amal yang kecil. Suatu hal yang sangat berharga dalam menjalani suluk untuk mendekatkan diri pada Allah adalah hati kita. Hal ini terkait dengan tujuan seseorang untuk menentukan apa yang akan dicarinya dalam hidup ini. Kehidupan dunia ini akan menguji tentang sejauh mana kualitas roja atau rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roja akan membuat kita hanya berharap pada rahmat dari Allah dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan dan tidak bersandar pada amal yang kita lakukan. Penting untuk dipahami bahwa jikapun kita terpilih sebagai ahlul jannah atau ahli surga di akhirat kelak, itu bukan karena amal yang kita lakukan. Itu semua terjadi karena rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Rasulullah Muhammad SAW berpesan kepada kita tentang rahmat dari Allah ini. Hadis tersebut arti dari hadis tersebut adalah tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya. Kemudian Rasulullah ditanya, sekalipun engkau wahai Rasulullah? Beliau kemudian menjawab, sekalipun saya. Hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Demikian tersebut di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini cukup jelas yang menerangkan kepada kita tentang bahwa kita tidak akan masuk surga karena amal yang kita lakukan. Akan tetapi kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Itulah yang akan membawa kita ke dalam jannah atau surganya. Kita dapat beramal karena Allah memberikan segala fasilitas kepada kita. Itu sebenarnya kita diberikan fungsi tubuh yang normal, yang kemudian membuat kita bisa melakukan apapun, termasuk beramal dengan tubuh yang normal tersebut. Kita juga diberikan keimanan yang merupakan nikmat Allah yang sangat besar kepada kita. Dan dengan iman tersebut, kemudian kita mampu melakukan segala kebaikan berdasarkan perintah agama. Seperti apapun kondisi tubuh kita, meskipun kita sakit atau memiliki cacat tubuh, kita akan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua terjadi bukan kehendak kita, tapi karena Allah. Dan Allah meletakkan iman di hati kita. Dan iman itu bukan upaya kita, namun itu merupakan pemberian Allah. Jadi sadarlah, kebaikan yang kita lakukan bukanlah kehendak pribadi kita, namun semuanya merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang melakukan amal ibadah pasti akan muncul roja atau pengharapan di hatinya kepada Allah, agar harapan di hatinya tersebut dikabulkan oleh Allah. Namun yang penting yang harus dicatat adalah jangan sampai harapan tersebut digantungkan pada amal yang dilakukan, karena pada hakikatnya yang menggerakkan hati untuk beribadah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita hanya menggantungkan amal hanya kepada Allah, maka ketika kita terlanjur melakukan dosa atau maksiat atau lalai dalam ibadah rutin yang dilakukan, yang sering kita lakukan, maka akan putus asa dan berkurang rasa harap terhadap rahmat dari Allah. Sehingga apabila berkurang pengharapan kepada rahmat Allah, maka amalnya pun akan berkurang dan akhirnya
berhenti beramal. Itu terjadi ketika di hati kita itu tidak ada rasa roja atau pengharapan akan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Oleh karena itu, sahabat sekalian, luruskan niat dalam setiap amal, yaitu dengan menyadari dan meyakini bahwa setiap ibadah yang kita lakukan sebenarnya adalah merupakan kehendak dari Allah. Dan gerak ibadah, baik itu yang lahir maupun yang batin, itu sebenarnya adalah merupakan berlakunya kudrat yang telah digariskan oleh Allah atas diri kita. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kalimat la ilaha illallah yang sering kita ucapkan, apabila kita mampu memaknainya dengan benar dan kita mampu mengimplementasikannya dalam hidup kita, maka insya Allah kita akan dapat benar-benar meletakkan rojak atau harapan kita hanya kepada Allah, bukan kepada amal yang kita lakukan, apalagi kepada makhluk. Untuk memahami kalimat la ilaha illallah dengan benar, maka yang harus kita lakukan adalah memahami dulu kata ilah yang berasal dari kata aliha yang memiliki berbagai macam pengertian. Dengan memahaminya, kita akan mengetahui apa sebenarnya makna sakral dari kalimat yang sebenarnya sudah sangat akrab dengan kita ini, sehingga kita bisa meluruskan apa yang kita lakukan, yaitu hanya kepada dan untuk Allah, yang kemudian akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, mari kita coba memaknai kata ilah tersebut yang terdapat dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama yang harus kita pahami dulu adalah kata aliha. Kata aliha atau ilah memiliki 4 makna utama, yaitu sakana ilaihi, kemudian istijaro bihi, asyauku ilaihi, dan wul'a bihi. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah sakana ilaihi. Mereka tentram kepadanya, yaitu ketika ilah orang tersebut diingat-ingat, maka ia akan merasa senang. Dan manakala mendengar nama ilahnya tersebut, maka orang hatinya akan merasa tentram. Kemudian makna yang kedua adalah istijaro bihi, yaitu merasa terlindungi olehnya, karena ilah tersebut dianggap memiliki kekuatan gaib yang mampu menolong dirinya dari kesulitan hidup. Kemudian yang ketiga adalah asyauku ilaihi, yaitu merasa selalu rindu kepadanya. Ada keinginan yang menggelora di dalam hatinya untuk bertemu dengannya, baik secara terus-menerus ataupun tidak. Ada kegembiraan apabila dia bertemu dengan ilahnya. Kemudian yang keempat, wul'a bihi, atau merasa cinta dan cenderung kepadanya. Rasa rindu yang menguasai diri seseorang kemudian menjadikannya mencintai ilah tersebut. Walau bagaimanapun keadaannya, ia selalu beranggapan bahwa pujaannya tersebut atau ilahnya tersebut memiliki kelayakan untuk dicintai dengan sepenuh hati. Kemudian makna aliha yang kedua itu berarti mengabdi atau menyembahnya. Karena keempat perasaan di atas yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita bahas, demikian mendalam ada di dalam hatinya, maka orang tersebut rela dengan penuh kesadaran untuk menghambakan diri kepada ilah atau sembahannya tersebut. Hal ini sebagaimana perkataan orang Arab, di mana mereka mendefinisikan aliha bermakna abadahu, seperti dalam kalimat aliha rojulu yalahu, yang artinya lelaki itu menghambakan diri pada ilahnya. Dalam hal ini ada 3 sikap yang kemudian lahir
dari orang tersebut, yaitu kamalul mahabbah, kemudian kamalul tazalul, kemudian kamalul khudu. Oke, kita bahas satu persatu. Yaitu yang pertama yaitu kamalul mahabbah. Maka dia amat sangat mencintainya, amat sangat mencintai ilahnya, sehingga semua akibat cinta tersebut dia siap melaksanakannya. Maka dia pun kemudian siap berkorban, kemudian memberikan loyalitas, taat dan patuh dan lain sebagainya kepada ilahnya tersebut. Kemudian yang kedua adalah kamalutazulul. Dia amat sangat merendahkan diri di hadapan ilahnya, sehingga menganggap dirinya sendiri tidak memiliki harga. Kemudian bersedia bersikap rendah serendah-rendahnya untuk pujaan, untuk ilahnya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kamalul khudu. Dia amat sangat tunduk dan patuh kepada ilahnya, sehingga akan selalu mendengar dan taat tanpa reserve, serta melaksanakan setiap perintah-perintah yang menurutnya bersumber dari sang ilah tersebut. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, itu semua adalah merupakan sikap-sikap yang muncul ketika seseorang telah menuhankan sesuatu. Adapun bagi kita umat Islam, maka semua perasaan itu hanya diarahkan kepada Allah, sehingga melahirkan pengertian yang pertama, yaitu al-ilah. Al-ilah dengan makrifat, yaitu sembahan. Sembahan yang sejati hanyalah hak Allah saja, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demikian tersebut di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Allah adalah ilah yang esa, tiada ilah selain Dia, dengan kemurahan dan kasih sayangnya yang teramat sangat luas. Hal ini kemudian setiap orang yang beriman akan menjadikan Allah sebagai yang pertama. Jadi dia akan memposisikan Allah yang pertama adalah sebagai al-marhub, yaitu zat yang senantiasa diharapkan, karena Allah selalu memberikan kasih sayangnya, dan di tangannya lah segala kebaikan. Kemudian bagi orang Islam, Allah adalah al-mahbub, yaitu zat yang amat sangat dicintai karena Dia yang berhak dipuja dan dipuji. Dia telah memberikan segala perlindungan, kemudian rahmat dan kasih sayang yang sangat berlimpah ruah kepada setiap hamba-hambanya. Oleh karena itu, Allah adalah merupakan kecintaan bagi orang yang beriman dengan kecintaan yang amat sangat. Kemudian yang ketiga, Allah adalah al-matbu, yaitu sesuatu yang selalu diikuti dan ditaati, dilaksanakan setiap perintahnya, dan dijauhkan setiap larangan-larangannya. Kemudian yang keempat, Allah adalah al-marhub, yaitu sesuatu yang sangat ditakuti. Hanya Allah saja yang berhak ditakuti secara syar'i terhadap kemarahannya, kemudian terhadap siksanya, dan takut terhadap hal-hal yang akan membuat kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, kemudian kalimat la ilaha illallah bagi setiap mukmin maka mereka akan meyakini bahwa Allah adalah merupakan al-ma'bud. Al-ma'bud ini merupakan pengertiannya adalah bahwa Allah adalah sesuatu yang harus disembah secara mutlak. Karena Allah adalah satu-satunya al-ilah, tiada syarikat kepadanya, maka Dia adalah satu-satunya yang harus disembah dan diabdi oleh seluruh kekuatan yang ada pada manusia. Hal ini akan membuat seorang muslim meyakini bahwa Allah ini adalah yang pertama,
bahwa Allah adalah pemilik kepada segala loyalitas, perwalian atau pemegang otoritas atas seluruh makhluk termasuk dirinya. Dengan demikian, pembelaan seorang mukmin maka hanya akan diberikan kepada Allah dengan penuh kesadaran, dan loyalitas yang diberikan kepada selain Allah adalah merupakan sebuah bentuk kemusyrikan. Kemudian yang kedua, Allah adalah pemilik tunggal yang hak untuk ditaati oleh seluruh makhluk di alam semesta. Seorang mukmin yang meyakini bahwa ketaatan pada hakikatnya hanya untuk Allah saja. Dengan kata lain, hak menciptakan dan hak memerintah hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bagi Muslim, Allah adalah pemilik tunggal kekuasaan di alam semesta. Dialah yang menciptakan dan berhak menentukan aturan bagi seluruh ciptaannya, sebagaimana tersebut di dalam surat Al-A'raf ayat 54, yang memberikan gambaran bahwa hak menciptakan dan hak memerintahkan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, pada dasarnya syariat menyuruh kita untuk berusaha dan beramal, sedang hakikat syariat adalah melarang kita menyandarkan diri pada amal dan usaha itu, supaya tetap hanya bersandar pada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, kemudian dengan batu, kemudian dengan kayu, pepohonan, kuburan, binatang, dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan amal yang kita lakukan. Dengan kekuatan diri sendiri, seakan-akan merasa sudah cukup kuat, dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan dari Allah, tanpa rahmat, tanpa taufik, tanpa hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, demikianlah hikmah yang pertama dari kitab Al-Hikam. Semoga kita dapat memetik hikmah dari dalamnya dengan hanya bersandar pada Allah terhadap setiap amal ibadah yang kita lakukan, dan bukan sebaliknya bersandar pada amal yang dilakukan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membahas hikmah yang kedua dari kitab Al-Hikam. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.